Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya di kesempatan kali ini masih tetap terus ya, selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia. Oke, dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, aku selalu berdoa semoga seberat apapun masalah kalian semuanya bisa segera terselesaikan. Oke guys, jadi untuk tema general reading kali ini adalah ada seseorang yang mulai panik, takut banget diri kamu pergi. Wow. Jadi di video kali ini tuh ya ceritanya ada seseorang ya yang diam-diam dia mulai ngerasa panik, takut banget ya diri kamu pergi meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Oke? Jadi perlu diingat karena yang kita lakukan sekarang sifatnya energi general ya guys. Jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Semua hasil readingan ini jangan ditelan bulat-bulat ya. Lebih ambil sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading silahkan ya gabung aja. Nomor kontak WA-nya ya, hubungi kontak admin ada di bawah deskripsi video ini. Jadi teman-teman bisa booking aja ya. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja. Saya akan coba baca di sini ya. Ada yang mulai panik, takut banget kehilangan diri kamu pergi. Ada seseorang yang mulai panik, takut banget diri kamu pergi. Ada seseorang yang takut banget ya. Takut diri kamu pergi meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Kita lihat ya energinya. Oke. Ada Ten of Pentacle ya. Jadi saya merasa ya seseorang yang mulai panik, takut banget diri kamu pergi, dia adalah seseorang yang memang di masa lalu tuh punya kisah cinta yang begitu manis ya sama kamu ya, tapi semuanya berubah secara signifikan ya akhir-akhir ini, nggak tahu kenapa gitu ya, padahal kamu tuh sudah berusaha menjadi apa yang dia inginkan ya, sudah berusaha mengorbankan segalanya demi dia ya, tapi bukan semakin lama tambah sayang, justru malah ya semakin lama tuh energi hubungan kamu semakin berjarak sama dia ya, dan membuat diri kamu tuh akhir-akhir ini sangat merasa nggak tenang karena kamu takut ya apabila dia ini menghadirkan pihak yang baru ke dalam hubungan kamu di saat kamu belum benar-benar sembuh ya atas luka yang kamu rasakan akibat kelakuan di masa lalu gitu. Karena di masa lalu saya melihat ya beberapa di antara mereka ini ada yang sempat loh ya pernah juga menghadirkan ya pihak yang lain ke dalam hubungan ini ya, dan akhirnya ketahuan sama kamu, dan itulah yang membuat kenapa sampai detik ini kayak kamu tuh jadi merasa nggak tenang ya ketika dia tiba-tiba cuek, ketika dia tiba-tiba berubah ya, ketika dia tiba-tiba tidak seperti yang dulu, karena orang ini pernah ya di masa lalu berselingkuh ya, berselingkuh di belakang kamu tanpa sepengetahuan kamu gitu ya. Jadi kayak ya itulah ya kenapa kamu akhir-akhir ini tuh jadi nggak bisa tenang gitu, karena kamu melihat makin kesini dia makin aneh gitu ya, makin kesini tuh dia semakin berubah tidak seperti yang dulu gitu ya. Kita lihat lagi ya, di sini ada yang mulai panik, takut banget kehilangan diri kamu. Terus saya juga melihat ya, dan di sini beberapa di antara mereka ini ya, saya melihat bahwa dia ini orang yang sepertinya kurang bisa mengimbangi sisi kekurangan kamu. Karena dia selalu menilai kamu dari sisi sebelah mata. Jadi kayak seolah-olah segala sesuatu pengorbanan yang kamu lakukan demi dia itu tidak pernah dia lihat. Karena yang dia nilai hanyalah setitik kesalahan kamu yang tidak seberapa. Dan orang ini juga orang yang tidak mau berkaca, tidak mau mengintrospeksi diri. Apakah selama dia menjalin hubungan dengan kamu, dia sudah menjadi pasangan yang terbaik buat kamu atau tidak. Karena dia selalu hanya menilai kamu. Dia orangnya nggak mau dinilai, dia orangnya nggak mau dikomplain ya. Pengennya tuh kayak nyerang sisi terdalam kamu terus gitu. Sehingga beberapa di antara kamu tuh sering banget ya ketika berdebat sama dia merasa dipojokkan gitu. Seolah kamu tuh tersangkanya, padahal semua yang terjadi di dalam hubungan ini bukan 100% kesalahan kamu, melainkan juga ada sangkut pautnya dengan dirinya dia. Karena ya mungkin yang membuat kamu tuh sering banget merasa bergejolak emosi sama dia ya, karena beberapa di antara mereka ini kayak orangnya kurang terbuka terhadap diri kamu, dan orangnya juga kurang bisa
mengimbangi kekurangan kamu ya, dan dia ini juga orangnya tidak pernah menghargai sedikit pun pengorbanan dan kebaikan yang sudah kamu lakukan demi dirinya dia. Sehingga itulah alasan kenapa saat ini hubungan kamu nggak stabil, makin lama terlihat semakin jauh. Padahal jika dilihat di masa lalu, saya merasa kamu sama dia ini bagaikan amplop dan perangko ya, kayak saling melekat gitu, saling nempel. Tapi saat ini semakin berjarak ya, semakin berjauh. Karena saya melihat banyak sekali perubahan yang terjadi dari dirinya dia, sehingga menimbulkan kecurigaan yang ada di dalam hati dan pikiran kamu gitu. Terus saya juga melihat ya, beberapa di antara mereka ini juga orang yang akhirnya ini juga sering banget ya pancing-pancing keributan gitu ya. Nggak tahu kenapa gitu, kayak selalu ada aja yang dia perdebatkan sehingga memicu terjadinya pertengkaran. Dan ketika kamu berusaha mendiamkan dia ini selalu gitu ya berusaha kayak manas-manasin kamu, bikin status inilah, bikin status itulah, dimana tujuan dia caper ke kamu agar kamu tuh ke-trigger gitu ya, agar kamu tuh kayak ya gimana ya, orang yang suka mancing-mancing emosi gitu. Sebenarnya tuh kayak kamu sudah ingin berdamai dengan keadaan, tapi tingkah dia yang sering manas-manasin kamu ketika tidak berkomunikasi, itulah yang membuat kayak diri kamu tuh jadi semakin muak ya sama dirinya dia. Kita lihat lagi di sini, yang mulai panik dan gelisah ya. Terus aku juga ngerasa ya, beberapa di antara mereka ini juga orangnya dia orangnya kurang komitmen ya, kurang bisa ngejaga komitmen yang sedang dia jalani bersama kamu. Kenapa? Ya karena sikap dia yang suka datang dan pergi di dalam kehidupan kamu ya, tanpa memikirkan bagaimana perasaan kamu, itulah yang membuat diri kamu tuh jadi merasa dilema ya, merasa ragu terhadap perasaannya, apakah posisi kamu tuh masih dicintai sama dia atau tidak gitu. Karena orang-orang yang serius dalam menjalani hubungan ya, tentunya dia adalah seseorang yang bisa konsisten dan komitmen menjalani hubungannya ya. Sedangkan dia, saya melihat dia ini orangnya suka banget ya datang dan pergi, tarik ulur kamu ya. Bahkan beberapa di antara kamu tuh merasa pusing gitu ya menghadapi tingkah laku dia yang sering menarik ulur perasaan kamu. Karena jujur aja ya, kamu tuh tipikal orang yang gak suka basa-basi ya dalam menjalin suatu hubungan. Sedangkan tingkah dia ini kayak seolah-olah dia bertele-tele gitu ya, kayak suka tarik ulur kamu gitu, dipertahankan ya, rasanya berat gitu, tapi dilepas dia orangnya nggak mau. Karena sempat ya saya melihat ada di antara kamu tuh yang saking keselnya sama dia, kamu tuh benar-benar ingin putus ya, ingin mengakhiri hubungan ini bersama dia. Tapi apa yang terjadi, bukan dia menyetujui, justru malah dia memohon-mohon ke kamu ya, ngemis-ngemis ke kamu, nangis-nangis ke kamu, berharap agar kamu tuh tidak benar-benar pergi meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Sehingga itulah alasan kenapa sampai detik ini kamu tuh masih bertahan sama dia. Karena jujur gitu, lepas dari dia ini tidak semudah membalikan telapak tangan, rasanya sulit gitu. Karena dia selalu berdrama ketika kamu ingin meninggalkan dia. Dia selalu mencari cara bagaimana agar kamu tuh tidak pergi gitu, meninggalkan dia selama-lamanya. Sedangkan sama dia menjalin hubungan dengan kamu ya, dia ini tidak pernah loh ngasih perhatian ya sedikit pun ke kamu. Jadi kayak kamu tuh hanya terikat dalam sebuah hubungan yang kosong. Artinya kayak nyawa di dalam hubungannya itu nggak ada gitu. Karena dia tidak bisa memposisikan diri menjadi pasangan yang baik buat kamu. Dan saya juga melihat ya, di antara mereka ini orangnya suka curigaan banget ke kamu gitu. Nggak tahu kenapa ya, kayak kamu lupa nggak pamit dikit ke dia, dia langsung menuduh kamu yang tidak-tidak gitu ya. Kamu keluar sama teman-teman kamu, dia sudah cemburu gitu ya. Dia udah marah-marah nggak jelas, cuek-cuekin kamu gitu. Ya gitulah. Kita cek lagi ya. Ada yang mulai panik, takut banget diri kamu pergi. Kita lihat. Wow. Jadi di sini ada seseorang yang mulai panik, takut banget diri kamu pergi. Dia adalah seseorang yang akhir-akhir ini sedang mengawasi kamu, ya, sedang mengawasi kamu karena ya dia sadar gitu ya bahwa terlalu banyak rasa kekecewaan yang telah dia tinggalkan ke kamu gitu. Dan dia sadar bahwa saat ini beberapa di antara kamu tuh kayaknya sudah mulai ilfil, sudah mulai mati rasa terhadap dirinya dia akibat banyak sekali rasa kekecewaan yang telah dia tinggalkan di dalam hubungan ini.
sehingga membuat sesabar-sabarnya kamu akhirnya ya kamu tuh berada di titik kejenuhan, dimana kayak kamu tuh mulai capek, kamu tuh mulai lelah ya, kamu tuh mulai kehilangan arah. Dan pada akhirnya ya kamu mulai mati rasa. Dan di saat hal itu terjadi ya, beberapa di antara mereka ini dia mulai panik, dia mulai nggak tenang, dia mulai memantau kamu, mengkhawatirkan kamu, takut apabila kamu tuh merasa nyaman jatuh cinta ke pihak yang lain di saat orang ini ingin menebus semua kesalahan dan menebus semua kesalahan yang pernah dia lakukan kepada diri kamu. Tuh, jika dilihat kan dia kayak nggak tenang gitu ya. Kayak dia selalu pantau sosmed kamu, dia selalu pantau status kamu ya. Bahkan beberapa di antara mereka ini kayak ya mungkin sampai rela ya sewa buzzer jasa mata-mata kayak gitu ya. Dimana kayak ya itulah bentuk rasa kekhawatiran dia karena dia sadar bahwa selama ini dia terlalu banyak memberikan kekecewaan terhadap diri kamu gitu. Terus saya juga melihat ya, yang membuat kamu terlalu sering merasa kecewa terhadap dirinya dia, karena beberapa di antara mereka ya, dia ini orangnya kayak dia orang terlalu perhitungan ya dalam urusan materi gitu. Dia orangnya selalu meminta bantuan ke kamu, tapi giliran kamu meminta bantuan ke dia, dia selalu berbelit-belit. Padahal kamu tahu bahwa dia mampu gitu ya. Padahal kamu tahu gitu bahwa dia tidak sekekurangan itu ya yang kamu bayangkan. Tapi kenapa kok kayaknya orang ini nggak bisa diajak gantian gitu? Karena kayak maunya dia ini minta tolong ke kamu terus, tapi giliran kamu yang meminta tolong, dia orangnya selalu mencari berbagai alasan ya agar dia tidak mengeluarkan materi sedikit pun ke kamu. Itu yang ya kayak kamu tuh kayak lama-lama tuh ngerasa ilfil nggak sih gitu loh. Karena kok kamu ini masih pacaran aja sudah seperhitungan itu ya, sudah sepelit itu. Bahkan beberapa di antara mereka ini kayak ya orangnya tuh kayak muka tembok ya. Gimana ya, bukan muka tembok, kayak orang yang nggak tahu malu gitu ya. Kayak pengennya dibayarin terus, dibeliin terus gitu. Dan giliran kamu yang meminta bantuan ke dia, ya dia selalu pakai berbagai alasan gitu ya agar dia tidak mengeluarkan sepeser pun ke kamu. Dan kamu tuh memang tipikal orang yang nggak mau ribet gitu. Ketika dia bilang nggak ada, ya udah gitu, kamu nggak mau maksa. Dan dari situlah akhirnya kamu nemu jawabannya gitu, bahwa dia ini orang yang kayak gimana sih gitu. Kita lihat lagi di sini, yang mulai panik banget, takut diri kamu pergi. Wow. Ya di sini ada seseorang yang memang dia suka dia ini orang yang suka cari kebebasan. Dia tidak menyukai hubungan yang begitu mengikat gitu. Jadi gimana sih gitu ya, di antara mereka ini memang orang yang nggak terlalu suka gitu ya apabila ruang gerak dia ini terlalu kamu batasin gitu ya. Dia ini orang yang nggak terlalu suka apabila ruang gerak dia ini dibatasi oleh pasangannya gitu. Dan selama kamu menjalin hubungan dengannya, kamu tuh hanya modal percaya aja gitu. Kamu yakin bahwa dia bisa menjaga amanah kamu ya. Dan kamu juga yakin gitu bahwa orang ini tuh tidak seburuk seperti apa yang kamu bayangkan. Karena jika dilihat dari energinya sih ya memang kayak gitu. Meskipun dia bebas, tapi dia tahu batasan gitu. Dia bisa menghargai kebebasan yang sudah dia berikan ke kamu ya, yang sudah dia berikan ke kamu ya. Gimana ya bahasanya ya? Jadi kayak ya dia bisa menjaga hati, bisa menjaga perasaan kamu gitu. Karena semata-mata kamu udah berikan dia kebebasan, kamu udah nggak ngekang dia. Kayak kamu tuh tidak membatasi sedikit pun ya ruang geraknya. Kamu nggak larang dia untuk stop nongkrong-nongkrong sama teman-temannya. Terus kamu juga nggak ngelarang hobinya dia. Sehingga membuat dia ini makin lama tuh semakin sayang ya. Tapi beberapa di antara mereka itu melihat ya bahwa akhir-akhir ini sikap kamu tuh sedikit berubah ke dia. Dan mereka merasa gitu ya bahwa ya diri kamu tuh ada yang aneh gitu. Sehingga membuat orang ini tuh merasa panik, merasa takut banget kehilangan diri kamu gitu. Padahal aslinya kan
kayak dia ini tidak tahu ya bagaimana fakta sebenarnya apa yang kamu hadapi. Karena memang ada beberapa di antara kamu yang saat ini tuh mungkin moodnya sedang nggak baik ya. Mungkin kamu sedang banyak tekanan ya, mungkin kamu sedang berkonflik dengan keluarga kamu, mungkin ada konflik juga ya sama teman-teman kamu, sehingga itu memang sangat mempengaruhi kondisi mood kamu gitu. Dan tanpa kamu sadari ternyata di belakang kamu dia panik gitu ya, dia takut kalau kamu tuh bosan ke dia gitu. Makanya dia nggak tenang saat ini gitu ya, makanya dia kayak ya bingung gitu ya, dia merasa bingung bagaimana agar kamu tuh bisa seperti sedia kala. Dan sebisa mungkin sih saran dari aku, kamu harus ngomong ya ke dia, karena tanpa kamu sadari dia sangat mencemaskan kamu loh ya. Dia cemas, dia takut kalau ya kamu tuh kecantol ya, kecantol sama orang-orang yang baru seperti itu. Terus di sini seseorang yang mulai panik takut kehilangan kamu ya. Dia adalah seseorang yang sepertinya mulai tersentuh hati dan perasaannya ya atas segala pengorbanan, ketulusan, kesetiaan dan kebaikan yang selama ini telah kamu berikan buat dia. Gitu. Jadi dia merasa tersentuh gitu ya. Mungkin beberapa di antara kamu tuh ya kamu kemana aja gitu, baru sadar sekarang gitu. Kenapa kamu tidak menghargai pengorbananku yang dulu gitu. Padahal pada saat awal pertama kali aku mengenal kamu, aku sudah setulus itu loh. Aku sudah seberkorban itu loh demi kamu. Tapi kenapa kamu baru ngerasa? Ya disitulah ya titik perubahan manusia. Karena manusia itu kan memiliki fase masing-masing ya, dimana dia belum berubah dan kapan saatnya dia berubah. Dan kebetulan saya melihat beberapa di antara mereka saat ini sudah mulai menyentuh titik kesadarannya, dimana akhirnya itu ya dia benar-benar tahu gitu ya bagaimana kualitas kamu, bagaimana value-nya kamu gitu ya. Dia merasa menyesal gitu ya, kenapa selama ini dia tidak sadar gitu ya bahwa ternyata seseorang yang terikat hubungan dengannya ini ya, dia merupakan orang yang benar-benar tulus seperti kamu gitu. Sehingga ya makin kesini tuh dia semakin takut ya kehilangan kamu gitu. Dulu mungkin dia menyepelekan kamu, tapi setelah dia tahu gitu ya bagaimana tulusnya kamu, bagaimana berharganya kamu, sehingga ya dia menganggap bahwa kamu tuh barang yang sangat berharga. Makanya dia khawatir gitu ya, dia takut kalau kamu tuh ngilang ya, dia takut kalau kamu tuh kecantol sama yang lain. Kayak gitu. Karena di antara mereka tuh juga sepertinya punya trauma sebenarnya ya. Nggak tahu ya apakah dia udah cerita ke kamu atau enggak. Dimana ya dia tuh dulu pernah sayang banget ya sama satu orang, dan mungkin di antara kamu tuh tahu dia siapa. Tapi ternyata ya hasilnya mengecewakan. Dan hal itu tuh dia tidak mau ya terulang lagi sama kamu. Makanya saat ini kenapa ya dia semerjuangin itu ya, sesulit apapun hubungan kalian gitu, kenapa orang ini tetap terus terikat dengan kamu, karena dia memang gak ingin pisah gitu dari kamu ya. Mungkin kalian pernah terjebak dalam momen saling diam, silent treatment gitu, tapi ujung-ujungnya ya apa gitu, pasti dia bakal ujung-ujungnya itu dia rayu-rayu kamu kembali ya, dia hubungin kamu kembali ya, berharap agar ya hubungan ini tidak berakhir begitu saja gitu, karena masih ada sesuatu hal yang perlu aku korbankan demi hubungan ini. Kayak gitu guys. Terus aku cek dulu ya. Aku cek dulu. Aku cek kendala-kendala dulu ya. Energi apa sih gitu ya. Terus dan di sini alasan kenapa beberapa di antara kamu tuh rasanya menjalani hubungan ini begitu sulit, itu sebenarnya bukan salah di kamu ya, tapi salah di dia yang kurang bisa menerima masukan dari kamu. Karena dia orangnya terlalu keras kepala, karena dia orangnya terlalu kepala batu ya, karena dia orangnya terlalu menutupi ya perasaan otak dan kepala dia untuk tidak menerima masukan dari siapapun gitu. Karena ya mungkin beberapa di antara mereka ini orangnya terlalu terlalu narsistik ya, terlalu percaya diri, terlalu merasa si paling mungkin ya, dia si paling baik, si paling pintar, si paling bijaksana, si paling dewasa, sehingga ya segala bentuk nasihat kamu tuh masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Padahal kamu tuh pengen banget loh gitu ya, sedikit aja gitu ya, satu nasihatku tuh kamu dengarkan, itu udah cukup puas gitu ya. Tapi karena dia nggak mau menerima masukan dari kamu
ya udah akhirnya hubungan kalian jadi nggak seimbang, hubungan kalian jadi stuck, jalan di tempat seperti apa yang kamu hadapi saat ini. Dan di sini tuh aku paham sih bahwa kamu tuh sebenarnya ingin menyerah, tapi kamu juga sadar gitu bahwa posisi kamu tuh saat ini sudah ada di tengah-tengah. Jadi kayak rasanya udah di tengah-tengah itu kan, masa mau kembali lagi ke start awal kan nggak mungkin gitu. Jadi ya sudah gitu ya, selagi mental kamu masih kuat, selagi kesabaran kamu juga masih hebat, it's okay gitu. Kamu akan mencoba berusaha mempertahankan hubungan ini sedemikian rupa dan berharap semesta bisa memberikan keajaiban buat kamu. It's okay itu sih. Terus kita lihat ya, ada kendala-kendala apa lagi. Terus dan di sini yang menjadi kendala terbesar dalam hubungan kamu ya karena pasangan kamu dia orangnya nggak bisa bersyukur ya. Dia orangnya nggak bisa bersyukur, sudah diberikan seseorang seberuntung kamu, tapi tetap aja dia masih nyanyain kamu. Kan seharusnya nggak boleh gitu. Seharusnya kan bersyukur gitu ya, karena Tuhan sudah menitipkan ya anugerah seseorang sebaik kamu, ya sudah disyukurin gitu ya. Nggak perlu dihujat, nggak perlu dikomplain kekurangannya gitu. Karena yang aku rasakan tuh, kamu tuh ke dia nggak kurang-kurang loh ya. Dia butuh ini, kamu selalu ada ya. Kamu tuh bisa memposisikan diri kayak sedia aku sebelum hujan gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi kayak apapun yang kau butuhkan ya, aku tuh selalu ada buat kamu. Aku tuh bagaikan payung ya, yang selalu ada di samping kamu ya, melindungi mental kamu ya, melindungi perasaan kamu, semangatin kamu dan lain sebagainya. Terus di sini aku juga melihat ya, yang menjadi kendala terbesar dalam hubungan kamu karena dia orangnya terlalu mendewakan uang ya. Karena dia orangnya terlalu mendewakan uang. Uang itu adalah segalanya, sampai-sampai ya prioritas hubungan tuh bisa menjadi nomor 2 bagi dirinya dia. It's okay gitu. Kamu menyadari kok bahwa dia ini orangnya memang pekerja keras, tapi setidak-tidaknya gitu ya, kamu tuh juga harus sadar gitu ya bahwa di belakang kamu tuh ada seseorang yang selalu menantikan kabar kamu, yaitu aku. Tapi ya kamu tuh seolah-olah menyepelekan aku ya. Kamu tuh tidak pernah menghargai aku sebagai pasangan kamu, sehingga ya aku tuh nggak tahu gitu ya harus berbuat apa-apa lagi gitu, karena percuma juga gitu. Ketika aku mengutarakan unek-unekku, pasti ujung-ujungnya kamu nggak terima, pasti ujung-ujungnya kamu marah ke aku. Jadi daripada hal itu terjadi gitu, lebih baik ya udah aku tuh bersikap diam, berharap ya semesta bisa membukakan pintu hati kamu. Kita cek lagi. Terus di sini aku juga melihat ya, di sini ya kendala terbesar yang terjadi dalam hubungan kamu karena ada seseorang yang nggak bisa menepati janji dia ke kamu. Dia bilangnya setia ke kamu, tapi selama dia menjalin hubungan dengan kamu, dia udah ketahuan ya beberapa kali berselingkuh ya di belakang kamu. Itu yang kehitung, yang nggak kehitung nggak tahu lagi deh gitu ya. Gitu, karena dia tuh di awal tuh yang membuat kamu merasa tersentuh. Kenapa kamu mau sama dia? Ya karena seolah-olah orang ini meyakinkan bahwa dia benar-benar serius sayang sama kamu. Tapi pada kenyataannya apa? Ya benar-benar zong banget gitu ya. Kamu udah capek maafin dia karena kelakuannya gitu, karena dia nggak setia, karena dia selingkuh gitu. Tapi ini orang tuh nggak kapok-kapok ya, dia orangnya nggak sadar-sadar gitu, sampai-sampai kayak kamu tuh ngerasa bingung gitu, nih orang tuh harus diapain sih gitu ya, biar mungkin hati dia kebuka, biar otak dia ini bener-bener bisa sadar gitu ya. Padahal jika dilihat dari energinya, memang ya fisik itu kayak tidak bisa menjadi patokan ya barometer seseorang. Karena yang aku rasakan tuh beberapa di antara mereka ini kayak terlihat kayak begitu spiritual loh, kayak anak yang diem-diem, anak yang nggak bertingkah, tapi ternyata tingkahnya justru semakin wow gitu ya, semakin diam-diam menghanyutkan ya. Kita cek lagi. Terus di sini yang menjadi kendala hubungan kamu ya, di antara kamu ini juga ada yang saat ini sedang berpasangan dengan seseorang yang kayaknya terlalu munafik ya. Dia ini orangnya terlalu bertopeng gitu, tidak menjadi pribadi dia yang sendiri gitu ya, tidak menjadi diri dia sendiri, nggak be yourself gitu loh. Karena beberapa di antara mereka ini di awal ya, dia orangnya sok sempurna, tapi setelah kamu jatuh hati kepada dia, bukan kesempurnaan yang kamu lihat,
Tetapi apa ya, menurut kamu tuh kayak minus banget gitu ya, udah minus dikurang-kurangin lagi kayak gitu. Karena kayak ya mana gitu ya sisi baikmu dulu ya, kenapa justru saat ini yang terlihat tuh ya sisi egomu, sisi gengsimu. Dan di antara mereka ini orang yang gimana ya, ketika dia melakukan kesalahan, dia ini orang yang terlalu gengsi untuk meminta maaf ke kamu, terlalu gengsi untuk mengakui kesalahannya. Sehingga kayak ya kamu tuh capek gitu ya menghadapi orang yang terlalu bertopeng, terlalu munafik terus ke kamu gitu. Padahal cinta itu kan ya udah padanya aja gitu. Siapa yang berbuat salah ya akui kesalahannya gitu. Siapa yang berbuat salah ya berani meminta maaf. Tapi dia tidak gitu. Dia terlalu mendewakan rasa gengsi dia yang terlalu menggebu-gebu. Karena rasa gengsi itu kan tidak tidak menghasilkan ya. Rasa gengsi justru malah bisa menghancurkan segala sesuatu yang sudah kalian perjuangkan selama ini. Ya terus di sini ada juga ya seseorang yang nampaknya dia ini orangnya pasif, dia ini orangnya nggak mau bergerak, tidak ada keinginan ya untuk memperbaiki situasi hubungan yang dia jalani bersama kamu. Sehingga apa? Ya itulah ya kenapa beberapa di antara kamu hubungannya rasanya stuck, jalan di tempat, tidak ada perubahan karena dia nggak mau berkorban, karena dia orangnya nggak mau effort. Kamu dipaksa berjuang sendiri, kamu dipaksa menghadapi kesulitan sendiri, dan itu tuh kayak rasanya nggak relevan gitu. Karena menjalin hubungan tuh kan ya dibutuhkan kestabilan gitu ya. Jadi ya udah sama-sama berjuang, sama-sama berkorban gitu ya, sama-sama meraih apa yang menjadi tujuan dan harapan kalian berdua. Terus di antara mereka ini juga orangnya dia selalu kayak beberapa di antara mereka ini kayak mengukur kayak tolak ukur dia kebahagiaan tuh selalu dia nilai dengan materi gitu ya. Sehingga beberapa di antara mereka ini kayak selalu memposisikan diri menjadi orang yang gak layak buat kamu gitu ya. Kayak ya maaf ya aku hanya bisa ngasih ini, ya maaf ya aku harus ngasih itu. Padahal kebahagiaan yang hak ya, kebahagiaan yang sesungguhnya itu tidak harus diukur selalu dengan materi gitu ya. Kayak misalkan dia selalu ada buat kamu aja, kayak kamu tuh udah ngerasa bersyukur gitu ya. Terus dia bisa menunjukkan effortnya aja itu udah wah syukurilah gitu ya. Jadi nggak perlu harus materi gitu. Karena kayak orang ini tuh kayak pengennya tuh nyenengin kamu dengan materi gitu ya. Kayak misalkan ajakin kamu healing, jalan-jalan ke tempat mewah, ke kafe-kafe, nongkrong-nongkrong, kasih kado ini, kasih kado itu. Padahal bukan itu yang kamu harapkan gitu ya. Cukup menjadi menjadi garda terdepan ya. Jadi guardian angel kamu kayak udah ngerasa bahagia banget gitu loh. Terus dan di sini ada juga ya beberapa di antara mereka ini yang selalu menaruh rasa curiga terhadap diri kamu. Dan itu juga salah satu penghambat kenapa ya hubungan kamu tuh tidak menemukan titik ketenangan gitu. Karena dia pikirannya negatif thinking terus ke kamu. Ya kamu sadar gitu bahwa dia punya trauma, tapi ya setidaknya jangan pernah samakan aku dengan orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Karena aku ya aku, masa lalumu ya masa lalumu gitu. Kita ini pribadi yang berbeda meskipun sama-sama manusia. Bener gak sih gitu loh. Tapi dia ini orang yang kayak ya dia selalu curiga yang enggak ke kamu gitu ya. Lama-lama tuh 1-2 kali kamu masih memaklumi dia gitu, tapi lama-lama ya di antara kamu tuh ngerasa risih juga gitu loh. Karena kayak kamu lupa nggak ini aja ya dia udah curiga ke kamu ya. Kamu lupa nggak menghubungi dia aja dia udah pikiran yang aneh-aneh gitu. Kamu keluar sama siapa, kamu sama ini ya, sama itu ya. Ya kayak gitu banyak sekali. Itu kayak merusak mood kamu gitu ya. Udah mungkin kamu tuh banyak tekanan, ditambah lagi ya tekanan dari dia, udah deh gitu ya. Seharian ini kayak mental kamu tuh jadi nggak beres-beres gitu loh. Terus di antara mereka ini juga orang yang menurut aku tuh cara dia berkomunikasi tuh nggak pakai perasaan gitu ya. Kenapa? Ya karena kayak dia terlalu menggunakan logikanya daripada perasaannya. Jadi kayak segala sesuatu yang dia utarakan tuh dia nggak mikir gitu ya. Apakah ini tuh bakal membuat kamu cemburu? Apakah ini tuh bakal membuat kamu merasa tersudut ya, terpojokkan? Apakah yang dia katakan ini menyakiti perasaan kamu atau nggak? Dia nggak pernah memikirkan hal itu. Yang penting egonya tercukupi, emosinya terlampaui, oke. Semuanya tuh bakal dia lakukan gitu, tanpa memikirkan bagaimana perasaan orang-orang ya di sekitar dia yang tersakiti karena ucapannya kayak gitu.
Terus di sini ada juga ya beberapa di antara mereka ini yang orangnya terlalu manja. Dia orangnya si paling gitu ya. Mentang-mentang mungkin selama ini kamu yang kejar-kejar dia, mungkin selama ini kamu yang ya selalu meminta maaf ke dia gitu ya. Mungkin karena kamu selama ini yang selalu cariin dia, sehingga orang ini selalu mengendalikan hidup kamu. Kayak kamu tuh dipaksa menuruti segala keinginannya. Jadi kayak kontrol hidup kamu tuh dikontrol sama dia gitu loh ya. Padahal ya bisa aja gitu kamu mati rasa apabila orang ini tuh terus-terusan membebani kamu dengan tindakannya gitu. Terus di antara mereka ini juga orang yang nggak mau memulai ya, nggak mau memulai dalam segala hal, memulai minta maaf ya, memulai berkomunikasi ya, memulai mencari ide gitu. Kita kayak minggu depan nongkrong kemana gitu ya, nggak mau diajak berdiskusi. Kayak di antara mereka ini orang yang terlalu termanjakan, maunya terima beres gitu ya, tanpa menghargai bagaimana proses yang terjadi di balik ini semua. Terus di antara mereka ini memang orang yang punya kuasa ya. Orang yang punya kuasa, punya kendali. Mungkin dia seorang atasan, mungkin dia seorang pimpinan ya, atau mungkin dia orang yang berpengaruh ya di lingkungan sekitar dia gitu. Tapi kan ya itu karir kamu gitu. Lain cerita ketika kamu sama aku, ya kamu adalah pasanganku gitu. Yang intinya tuh jangan terlalu dominan gitu ya. Jangan terlalu dominan dalam menjalin suatu hubungan, karena itu kayak membuat diri kamu jadi merasa nggak nyaman kayak gitu. Dan yang terakhir, aku ngerasa ya beberapa di antara mereka yang membuat diri kamu, yang membuat hubungan ini jadi nggak tenang ya, atau yang menjadi kendala di dalam hubungan kamu, karena beberapa di antara mereka ini sering banget ya meninggalkan luka, kekecewaan ya, tanpa dia berpikir gitu ya. Jadi kayak beberapa di antara mereka ini terus-terusan gitu ya menyakiti kamu, walaupun hal kecil, tapi bagi kamu tuh kalau disakiti itu merupakan masalah besar loh gitu. Karena kayak dia ini orang yang terlalu menggampangkan sesuatu hal. Ya mungkin dia kira ini tuh kayak hal biasa, tapi bagi kamu ini sangat menyakitkan gitu ya. Kayak misalkan di antara mereka ini tiba-tiba tanpa konfirmasi dari kamu ya, tiba-tiba dia udah liburan ke suatu tempat gitu ya, tiba-tiba dia ketemulah sama mantannya secara nggak sengaja gitu ya. Terus beberapa di antara mereka juga orangnya kayak ya udah gitu ya, tiba-tiba dia nggak pamit nggak apa, tapi dia udah di tempat tongkrongan nih. Itu kan kayak sesuatu hal yang sepele, tapi sifatnya membuat diri kamu jadi merasa kecewa dan sakit hati seperti itu. Terus di antara mereka ini juga orang yang nggak pernah ada kapok-kapoknya ya, karena ya kamu udah sering gitu ya minta putus ke dia gitu, udah sering juga ngasih peringatan gitu, tapi tetap ya itu tidak membuat diri dia merasa sadar gitu ya, bahwa ya letak kehilangan kamu itu merupakan ketakutan terbesar dia. Jadi seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kamu ya. Dan bagi teman-teman semuanya yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, silahkan teman-teman booking aja. Nomor kontak WA-nya ada di bawah deskripsi video ini. Oke, aku Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.